Israel dilanda ketakutan lantaran tidak ada tentara yang berjaga di front utara. Kondisi itu membuat pertahanan Israel di bagian utara sangat lemah hingga mampu disusuk militan Hamas. Zionis pun memprediksi Hamas akan menciptakan neraka di wilayah tersebut lalu dikuasainya. Dikutip dari Al-Mayadana, prediksi itu disampaikan oleh Mayor Jenderal Cadangan Pasukan Israel, yakni Yitzhak Brik, yang mengatakan militer Israel lemah di bagian front utara, bahkan tidak ada tentara yang menjaga di wilayah tersebut. Kondisi itu justru menguntungkan militan Hamas yang disebut memiliki pasukan unit khusus bernama Al-Ratwan. Brik mengatakan pasukan Al-Ratwan dengan mudahnya mampu masuk ke Israel bagian utara. Dengan begitu, unit khusus Hamas ini akan menargetkan seluruh infrastruktur di wilayah tersebut. Seusai seluruhnya dilumpuhkan, pasukan Al-Ratwan akan merebut dua kota, yakni Haifa dan Tabaraya. Meski begitu, hingga saat ini Hamas belum melakukan operasi di front utara, namun Hamas mengaku menyiapkan pertempuran jika kesepakatan gencatan senjata dengan Israel selesai. Lagi-lagi tentara Israel salah sasaran saat adu tembak dengan militan Hamas di Yerusalem. Bahkan pasukan pertahanan Israel atau IDF tak menggubris saat warganya sendiri memohon agar tidak ditembak. Dikutip dari The Times of Israel, adu tembak antara Hamas dan tentara IDF terjadi pada Kamis 30 November pagi sekira pukul 7:40 waktu setempat. Saat itu dua tentara Hamas melakukan serangan di pintu masuk Yerusalem. Akibat serangan mengejutkan itu, dua tentara dan seorang warga sipil melakukan balasan tembakan. Namun dalam baku tembak tersebut, tentara Israel melakukan serangan secara acak. Selain Hamas dan tentara Israel, rupanya ada seorang warga sipil bersenjata. Tentara IDF mengira warga sipil bersenjata itu merupakan bagian dari Hamas. Terlebih warga sipil bersenjata yang bernama Kesselman itu mendekati mobil milik Hamas. Oleh sebab itu, tentara IDF langsung melepaskan tembakan ke arah Kesselman. Akibatnya, Kesselman tergeletak di tanah dan berusaha bangkit. Lantas warga sipil bersenjata itu mengangkat tangan dan memohon kepada IDF agar tidak ditembak. Namun permohonan Kesselman tidak digubris tentara IDF yang kemudian menembaknya dua kali. Sayangnya luka parah akibat tembakan tersebut membuat Kesselman meninggal dunia. Berapa dari Anda memerlukan operasi hidung? Netizen Indonesia kerap terlibat cekcok dengan tentara Israel, bahkan banyak tentara Israel yang kena mental hingga mengganti nomor WhatsApp akibat diteror netizen Indonesia. Namun kini tentara Israel membalas dengan mengejek netizen Indonesia. Ejekan itu disampaikan oleh Yochanan Hemuslam melalui akun TikTok-nya yang merupakan seleb TikTok yang sedang melakukan wajib militer Israel. Yochanan pun kerap membuat video menggunakan seragam militer. Sementara melalui sebuah video yang diunggah, ia tampak berbicara dengan bahasa Indonesia. Yochanan mengatakan bahwa netizen Indonesia harus melakukan operasi plastik di bagian hidung. Meski begitu, ia meminta agar netizen Indonesia tak perlu khawatir lantaran Israel memiliki dokter hidung terbaik. Diduga konten bernada ejekan itu diunggah untuk membalas komentar dari warganet Indonesia. Pasalnya, kolom komentar akun Yochanan kerap dibanjiri oleh hujatan. Namun video Yochanan yang meminta netizen Indonesia melakukan operasi plastik hidung sudah dihapus dari akun TikTok-nya. Saya telah melihat beberapa halaman penggemar saya dan tampaknya beberapa dari Anda memerlukan operasi hidung. Tapi tidak apa-apa, karena kami memiliki dokter yang sangat baik di Israel. Di tengah gencatan senjata, Hamas melakukan serangan gerilya yang mematikan warga sipil Israel. Serangan yang diberi nama Ramot itu merupakan aksi balas dendam kepada Israel yang telah menyerang tepi barat. Hamas mengerahkan dua pejuangnya yang tinggal di daerah Yerusalem untuk melakukan serangan Ramot. Dikutip dari Palestine Chronicle, dua militan Palestina itu bernama Murad Nim, usia 38 tahun, dan Ibrahim Nim, usia 30 tahun. Mereka tinggal di lingkungan Surpaher di Yerusalem Timur yang diduduki. Lantas keduanya melaksanakan serangan Ramot seperti yang diperintahkan Hamas. Dalam operasi tersebut, Hamas melakukan serangan teror di pintu masuk Yerusalem pada Kamis 30 November pagi. Dua pria Palestina bersenjata itu keluar dari kendaraan dan melepaskan tembakan ke arah
arah orang-orang di halte bus. Akibat serangan remote tersebut, 3 warga sipil Israel tewas. Lantas 2 pejuang Hamas terlibat adu tembak dengan tentara Israel yang sedang beristirahat dari pertempuran di Gaza. Sayangnya 2 pejuang Hamas tewas dalam adu tembak tersebut. Meski begitu, Hamas memuji para pejuangnya sebagai para martir yang melakukan jihad. Protokol pasukan pertahanan Israel atau IDF di tengah perang dengan Hamas menuai kontroversial. Pasalnya, IDF memperbolehkan tentara Israel menembak rekannya sendiri selama perang dengan Hamas. Namun sejatinya protokol tersebut sudah ditangguhkan pada tahun 2016 silam. Dikutip dari tribunnews.com, protokol tersebut kembali dilakukan oleh Israel saat perang dengan Hamas. Protokol ini berupa tugas untuk tentara Israel dihalalkan menembak warga atau tentaranya sendiri. Kondisi itu dilakukan untuk menghindari mereka menjadi sandera. Sementara diketahui terakhir kali Israel menerapkan doktrin tersebut pada tahun 2014 silam. Hal tersebut dibocorkan oleh rekaman audio militer Israel. Lantas protokol tersebut ditangguhkan pada tahun 2016. Veteran tentara Israel yakni Yehuda Shaul menyebutkan bahwa protokol Hannibal memang sempat diterapkan. Yehuda Shaul pun mendapat perintah terkait protokol Hannibal saat ia bertugas di perbatasan Lebanon. Namun bagi Shaul, protokol Hannibal masuk akal sebagai seorang prajurit perang. Hubungan Rusia dan militan Palestina semakin dekat di tengah perang memanas dengan Israel. Pasalnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pesan untuk Hamas di sela-sela gencatan senjata di Gaza. Lantas apa isi pesan tersebut? Dikutip dari tribunnews.com, pesan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Moskow. Melalui pesan tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Hamas. Ucapan terima kasih itu berdasar Hamas yang memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Moskow. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Moskow berjanji akan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Diketahui Hamas telah membebaskan 3 sandera Rusia Israel, adapun pembebasan itu terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Zionis. Hamas mengatakan pembebasan sandera itu sebagai hadiah lantaran Rusia mendukung militan Palestina. Sementara Putin berbeda dengan negara barat yang lain, pasalnya barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, namun Putin justru menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Seorang mayor jenderal Israel mengungkap titik lemah dari militer Zionis. Ia mengatakan Israel belum siap berperang dalam 20 tahun terakhir. Dikutip dari Al-Mayadanat, kelemahan Israel dibongkar oleh mayor jenderal cadangan pasukan Israel, yakni Yitzhak Brig, yang mengatakan sejatinya Israel belum siap terlibat dalam perang regional. Kondisi itu dibuktikan dengan Israel yang tak mampu menghentikan rudal Yaman dan Iran saat kedua negara menyerang Zionis. Bukti kedua saat Hamas melancarkan serangan kejutan pada 7 Oktober silam. Bahkan perang tersebut terjadi hingga saat ini meski sempat terjadi gencatan senjata selama beberapa hari. Bukti lain Israel tidak siap berperang adalah tidak ada tentara IDF di front utara. Brig mengatakan tidak ada pertahanan di front tersebut sehingga kemungkinan pasukan Al-Ratwan akan menargetkan seluruh infrastruktur di wilayah tersebut. Akibatnya pasukan unit khusus ini mampu merebut kota Haifa dan Tabaraya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut keteteran menekan agresi Israel di jalur Gaza. Bahkan Biden tak lagi memiliki kendali terkait pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara kini Biden sendiri mulai membela Hamas dibanding Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh analisis dari lembaga think tank Quincy Institute for the Responsible Statecraft, yakni Trita Parsi. Ia mengatakan Biden kehilangan kendali soal operasi militer Israel di Gaza, Palestina. Parsi meyakini sebenarnya Biden tidak terlalu setuju dengan langkah Netanyahu merespons serangan Hamas 7 Oktober. Namun Biden tak bisa berbuat banyak lantaran tak ingin Amerika Serikat berkonflik dengan sekutu dekatnya di Timur Tengah.
Sementara Netanyahu pun ngotot melancarkan serangan seusai kesepakatan gencatan senjata selesai, padahal Biden menyarankan gencatan senjata itu kembali diperpanjang. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini Amerika Serikat berbalik arah membela Hamas. Pasalnya, Amerika Serikat memberikan peringatan ke Israel terkait perang yang berlanjut di jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken yang menilai perang Israel di Gaza semakin membuat banyak tekanan internasional ke Israel dan juga Amerika Serikat. Iran mengancam militan Palestina akan bersatu menghancurkan Israel, bahkan negara tersebut mengatakan Israel akan runtuh dalam waktu dekat. Pasalnya keruntuhan Israel jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yakni Mayor Jenderal Hossein Salami yang mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel mampu dihancurkan dalam waktu singkat. Bahkan Hamas pun mampu bergerak ke Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jenderal Salami mengatakan tidak ada lagi orang Israel yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Pasalnya warga Israel akan mimpi buruk terkait serangan lain yang menghantui seusai operasi 7 Oktober. Perlawanan Jihad Islam Palestina mengakui melakukan serangan ke posisi tentara Israel yang sedang berkumpul. Adapun serangan itu terjadi pada Jumat 1 Desember 2023 pagi. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, Al-Quds melancarkan serangan balasan ke tentara Israel. Menurut pernyataannya, serangan balasan itu sebagai respon Israel menargetkan warga sipil Palestina di Gaza. Pasalnya Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata. Hal itu dibuktikan dengan tank-tank Israel yang masuk di wilayah barat Laut Gaza. Israel pun melakukan penembakan hingga terlibat konfrontasi di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Al-Quds melancarkan serangan ke pos pemeriksaan Israel yang ada di dekat Netzarim. Adapun pos pemeriksaan itu berada di Jalan Salah al-Din. Al-Quds mengklaim berhasil mengebom tentara Israel yang sedang berkumpul. Tak hanya itu, kumpulan kendaraan militer Israel pun berhasil dihancurkan. Sayangnya Al-Quds tidak menjelaskan secara rinci terkait kerugian yang dialami musuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.